Ya, sekarang kita belajar himpunan bagian. Nah, adik-adik, himpunan bagian itu eh, sangat mudah dipahami. Tadi yang kayak kata Elmira. Jadi, kalau ada dua himpunan, yang salah satu anggotanya itu memenuhi dari anggota yang lain, maka dia disebut dengan himpunan bagian dari anggota yang lainnya, gitu ya. Contohnya di sini, Kak Bandar punya himpunan P. Himpunan P itu huruf vokal, ya. Himpunan P itu huruf vokal, itu A, I, U, O, U. Dan himpunan Q itu isinya A dan I. Lalu himpunan R isinya N, O, U. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan, mana yang kira-kira merupakan himpunan bagian dari yang lainnya? Ya, himpunan P-nya huruf vokal, himpunan Q-nya A dan I aja, himpunan R-nya N, O, U. Ya. Nah, sekarang kita cek masing-masing. Di himpunan P ada huruf A, ada. Di himpunan Q ada huruf A, ada ya. Tapi di himpunan R nggak ada huruf A. Oke, maka dari sini kita ambil kesimpulan sementara Q itu himpunan bagian dari himpunan P. Si Q itu himpunan bagian dari himpunan P. Ya, sementara ya. Oke, Jeremia. Lanjut. Sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. E ada di P, nggak ada di Q. It's okay, nggak masalah kan? Lalu I juga ada di P, ada di Q. Maka Q tadi udah ya, himpunan bagian dari himpunan P. Lalu kemudian O. O ada di P, ada di R. Oke. Dan U ada di P, ada di R juga. Tapi karena si R ada N, maka R bukan himpunan bagian dari P. Karena di dalam R-nya ada objek lain yang nggak ada di P. Maka dia bukan himpunan bagian dari himpunan P. Ya. Di dalam R ada satu objek yang nggak ada di P, maka si R itu bukan himpunan bagian dari himpunan P. Sekalipun di R ada O dan U yang merupakan anggota himpunan P juga. Sampai sini aman nggak tentang himpunan bagian? Ada pertanyaan? Oke, Kak Bandar punya himpunan besarnya. Namanya himpunan siswa kelas 7, yaitu kalian semua. Lalu Kak Bandar ibaratkan himpunan yang kelas 7 ini, siswa kelas 7 itu dengan himpunan A. Ya, A itu himpunan peserta didik kelas 7. Nah, kemudian Kak Badar punya himpunan B. Himpunan B ini isinya ada Fabian, ada Helios, ada Misael, lalu ada Kayla. Himpunan B tadi ada Jeremia, ada Fabian, ada Misael, ada Helios, sama Kayla. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Himpunan B tadi ada Fabian, ada Helios, ada Misael, ada Kayla. Apakah himpunan B ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Bisa ini nggak apa namanya kayak soalnya lagi, bilang soalnya lagi. Soalnya ini putus-putus di saya. Oh, oke. Kak Bandar punya himpunan A yang isinya semua peserta didik kelas 7. Kak Bandar ulangin. Kak Bandar punya himpunan A, isinya peserta didik kelas 7. Yaitu adik-adik semua Oke. kan? Betul kan? Ya. Lalu Kak Bandar punya himpunan B yang isinya tadi ada Fabian, ada Helios, ada siapa tadi? Kayla sama satu lagi siapa? Sorry Kak Bandar lupa. Pokoknya itulah ya.
Apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Iya, soalnya ada di ini. Ada di kelas 7. Oke, Kak Benar tulis ya. Tadi himpunan A-nya itu peserta didik kelas 7. Oke, misal ya. Lalu himpunan B-nya tadi ada Fabian, ada Misael, lalu ada siapa lagi tadi? Sorry, Ayla ya. Sorry, Kak Benar masih belum terlalu hafal ya anak-anak kelas 7. Lalu Kak Benar punya himpunan D yang isinya mungkin ada Elmira, ada siapa tadi ya? Sorry namanya lupa Kak Benar. Hmm, ada Jessica, ada Jesslyn, lalu ada Trace. Nah, apakah himpunan D merupakan himpunan bagian dari A? Apakah himpunan D merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Oke, perhatikan himpunan D. Dodol ya. Ada Elmira, Jessica, Jesslyn, dan Praise. Apakah di kelas 7 ada yang namanya Praise? Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Akal Jadi, itu. jadi apakah himpunan D itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A? Bukan. Bukan. Ya, Karena ada satu anggota D yang tidak berbeda memenuhi sendiri. sebagai anggota A. Iya. Ya, nangkap sampai di sini tentang himpunan Nangkep. bagian. Paham? Ada pertanyaan Iya. nggak? Paham Tuan. Paham ya. Pres itu siapanya Joel? Kakak kelas sama teman di gereja. Oh, oke. Siapa nama lengkapnya? Lovely Praise Theo Santoso. Wah, keren Joel. Good, good, good. Apal ya. Kelas 9 sekarang Kak Pres ya. Sampai sini aman? Ada pertanyaan nggak tentang himpunan bagian? Nggak ada. Oh, masih bingung Yasmin? Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Himpunan bagian ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kapan nggak ngerti kalian kasih jempol turun tuh karena nggak tahu apa memang nggak ada? Itu Kak, maksudnya nggak ada Kak. Oh, nggak ada. Jempol turun tuh. Enggak. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Yuk, sekarang kita lihat konsep penulisan himpunan bagiannya. Nah, himpunan bagian itu dilambangkan sama ini, huruf C seperti ini. Ini lambang himpunan bagian itu seperti ini. Ya, kayak huruf C gini ya. Gitu. Ya, oke. Lalu, kalau dia bukan himpunan bagian, tinggal dikasih coret aja kayak gini lambang. Kayak C dicoret gitu. Nah, ini bukan himpunan bagian. Ya. Oke. Nah, lalu yang dicoret ini apakah kayak huruf E ini? Kalau huruf E itu disebut dengan, kalau huruf E gini, ini namanya anggota himpunan. Anggota himpunan. Lalu kalau E dicoret, itu bukan anggota. Ya. Jadi ini seperti notasi di dalam matematika. Kalau huruf C tadi itu himpunan bagian, kalau C-nya dicoret berarti bukan himpunan bagian. Kalau ada huruf E itu menyatakan bahwa dia anggota. Kalau E-nya dicoret, dia bukan anggota. Ya. Oke. Itu beberapa konsep yang ada di himpunan bagian. Ya. Jadi kalau ketemu P, terus ada huruf C seperti itu, Q,
Cara membacanya adalah begini. Himpunan P merupakan himpunan bagian dari Q. Ditulisnya seperti ini. P tanda huruf C seperti ini, lalu Q. Ya, cara membacanya seperti itu. Ya. Tapi kalau C-nya dicoret, seperti yang di bawah, yang ini, P, C coret Q, itu cara membacanya himpunan P bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan Q. Itu cara bacanya begitu. Ya. Kayak tadi, himpunan D bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A, karena ada satu anggota himpunan D yang bukan merupakan anggota himpunan A. Aman sampai di sini ya. Ada pertanyaan tentang himpunan bagian? Kalau nggak ada, kabar lanjut ke soal berikutnya. Ke materi berikutnya, bukan soal. Itu yang udah kalian dengerin di hari Kamis kemarin ya. Masih mau nulis? Oke, kita benar kasih waktu. Nanti kalau udah kasih selesai tulis, boleh kasih jempolnya ya. Kita benar tunggu ya, dicatat dulu ya. Nggak ada jempolnya maksudnya, hilang jempolnya. Enggak, maksudnya nggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke, baiklah. Halo Maria. Nanti boleh dengerin rekamannya tentang himpunan bagian lagi ya. Oke ya, bisa nyatet ya. Yang lain masih nyatet? Masih ya, Kak Bandar kasih waktu 3 menit lagi ya buat mencatat ya. Joel kenapa masuk lagi? Mau ganti device? Iya, Kak. Oke. Bedanya yang C strip sama yang C kayak E. Yang C itu lambang himpunan bagian. Ya, C itu lambang himpunan bagian. Kak Bandar ini ya. Bentar ya. Eh, kalau ada lambang begini itu namanya himpunan bagian. Tapi kalau C-nya dicoret begini, itu namanya bukan himpunan bagian. Oke? Terus kalau ada huruf E maksudnya, E tadi ya, itu anggota himpunan. Anggota himpunan. Kalau E-nya dicoret, berarti bukan anggota himpunan. Dah. Ya, itu lambang notasi di matematika ya. Khusus buat himpunan, dan nanti ada beberapa yang kita pakai juga buat bilangan. Ya.
Ada pertanyaan? Sampai di sini. Jeremy gimana? Apa bedanya C dengan E? Di situ jelas deh, C itu himpunan bagian, lambangan bagian. Tapi kalau E itu anggota himpunan. Misalnya gini, ya. Misalnya gini. Kayak tadi P himpunan bagian dari Q. Ini kita jelasin bedanya ya. Tapi kalau kalian mau pakai anggota himpunan, maka kalian nulis begini. I itu anggota himpunan dari P. Benar nggak? Di P ada I. Ya kan? Lalu I juga anggota himpunan dari Q. Ya nggak? Sampai sini tahu nggak bedanya? Paham. Paham ya? Oke. E itu anggota himpunan, tapi kalau C itu himpunan bagian. Ya, udah. Kita lanjut. Yuk, kita lanjut ya. Habis himpunan bagian, kita belajar himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang anggotanya nggak ada. Nggak ada anggotanya. Kosong. Kosong itu kan nggak ada. Ya, oke? Jadi nggak ada sama sekali anggotanya. Ya, misalkan begini penulisannya. Misalkan ada himpunan A. Himpunan A itu adalah cuman tanda kurung begini. Di dalam tanda kurung ada anggotanya nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, Kasihan. ini disebut dengan himpunan A itu himpunan Himpunan kosong. Oke. Nah, sekarang Kak Bandar punya himpunan yang lain, namanya himpunan M. Himpunan M isinya ini. Apakah ini himpunan kosong? Tidak, karena ada isinya. Isinya berapa? 0. Isinya angka 0 itu. Angka 0. Berarti ini bukan himpunan kosong ya? Bukan. Ini bukan himpunan kosong. Sekalipun isi anggotanya adalah angka 0. Maka kalau himpunan kosong, kalau ngomongin NA atau banyak anggotanya, NA ini banyak anggota A, itu jawabannya 0. Karena dia himpunan kosong. Tapi kalau himpunan M, karena anggotanya ada 0, maka banyak anggota M-nya adalah 1. Himpunan kosong nggak ada anggotanya, maka NA-nya sama dengan 0. Ya, nggak ada anggotanya. N itu ngomongin anggota himpunan. N itu lambangan. Nah, benar jelasin lagi ya. Kalau kalian ketemu simbol N itu sama aja banyak anggota himpunan. Nggak ngomongin isinya, tapi ngomongin jumlah isinya. Ada berapa? Banyak anggota himpunan A itu 0. Nggak ada. Kosong kan? Kosong kan nggak ada anggotanya dong. Iya nggak? Sampai sini paham nggak? Si A itu nggak ada. Paham. Tapi himpunan M ada anggotanya. Anggotanya angka 0. Tapi M itu bukan himpunan kosong. Karena ada anggotanya 1. Banyak anggota M itu 1. Oke, sekarang kita belajar lagi banyak anggota. Misalkan Kak Bandar punya himpunan yang lain ya. Misalkan ada anggota himpunan T. Himpunan T isinya 1, 2, 3, 4. Nah, banyak anggota himpunan T ada berapa? Atau jangan 1, 2, 3, 4 lah. Kak Bandar pakai ini. Misalkan
A, B, C, D. Banyak anggota himpunan T ada berapa? 4. 4. Iya. Nangkap ya sampai sini ya. Sampai sini jelas? Jelas. Banyak himpunan A kosong, karena dia himpunan kosong, nggak ada anggotanya dong. Lalu si M banyak anggotanya 1, karena di dalam si M itu ada angka 0 sebagai anggotanya. Ya. Nanti kita bahas ya, kalau tugasnya ya. Masuk Kak. Ini keluar masuk terus. Ini jaringannya ada yang Ya, nggak apa-apa. Oke, udah? Ada pertanyaan nggak tentang himpunan kosong? Nggak ada. Nah, satu clue yang penting buat adik-adik ketahui, ini clue yang penting buat himpunan kosong. Nah, ini yang penting. Suatu himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan himpunan T ini tadi kan A, B, C, D. Nah, himpunan kosong itu lambangnya begini ya. Nah, himpunan kosong itu lambangnya begini. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari T. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari T. Himpunan T. Karena ini tadi alasannya, suatu himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Ya, himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan yang lain. Oke? Jadi himpunan kosong A itu adalah himpunan bagian dari himpunan T. Dicatat dulu adik-adik. Ya. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan nggak? Himpunan kosong. Ada pertanyaan? Mungkin nggak ada. Mungkin nggak adanya apa tuh, Jas? Nggak ada ya? Belum ada yang mau ditanyain? Ya, nggak ada. Kita lanjut lihat soal ya. Nah, Kak Bandar punya contoh ini. Coba lihat contoh-contoh yang ada di sini. Yang pertama dulu. Himpunan M itu himpunan kuda yang bertanduk. Ada nggak kira-kira kuda yang bertanduk? Nggak ada. Tidak. Tidak ada. Ada. Berarti M itu himpunan kosong atau bukan? Jadi kan nggak ada anggotanya kan? Maka si M-nya adalah himpunan Kosong. kosong. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada himpunan N. Himpunan N itu himpunan bilangan prima yang habis dibagi 4. Himpunan bilangan Dua. dibagi 4. Dua. 2 habis dibagi 4 nggak? Dua bagi 4. Nggak bisa habis 4 bagi 2. Ya, habis dibagi 4 itu kan dengan kata lain gini. Dia kelipatan
bilangan kelipatan 4. Iya kan? Hanya kelipatan 4 yang habis dibagi 4. Betul nggak? Iya nggak? Kelipatan 4 itu berapa aja sih? 4, 8, 12 gitu kan? Min 4, min 8, min 12, dan seterusnya. Apakah 2 merupakan kelipatan 4? Tidak. Bukan. Bukan kan? Bukan. Jadi, berarti si N ini juga adalah himpunan Kosong. Kosong. himpunan kosong juga, sama. Himpunan kosong. Ya? Oke. Lalu yang L. Himpunan L itu himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Bilangan prima antara 7 dan 11. Berapa? Ada nggak? Bilangan prima antara 7 dan 11. Tidak ada. Nggak ada. Tidak. Soalnya habis ininya langsung. Bener nggak ada sih, bener sih nggak ada. Nggak ada ya. 9 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. Kenapa 9? Karena apa? Karena 9 dapat 9? dibagi. 9 dapat dibagi 3. dapat dibagi 3. Bilangan prima itu kan bilangan yang cuma bisa dibagi 1 sama dirinya sendiri kan? Ya kan? Oke. Yuk, lanjut ya. Berarti L juga himpunan kosong karena nggak ada Kosong. anggotanya kan? Himpunan kosong juga dia. Himpunan kosong juga. Lalu, nah ini udah ada pertanyaannya ya. Nah, yang ditanyakan sekarang berapa anggota M, berapa anggota N, berapa anggota L. NM-nya berapa, anggota himpunan M-nya berapa, anggota himpunan N-nya berapa, anggota himpunan L-nya berapa. Kosong. Berapa banyak anggota himpunan M? Kosong. Kosong itu berarti angkanya Kosong. Cuma Nol. ada M sama N sama L. 0, 0, 0 gitu ya? Ya? Betul ya? Iya. Jadi anggotanya nggak ada. Ini anggota himpunannya 0, kosong. Oke, dicatat dulu deh. Di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan nggak? Buat himpunan kosong. Tidak ada. Teman ya. Udah dicatat, kalau udah kita lanjut ke satu lagi himpunan ekuivalen. Jadi ada himpunan bagian, himpunan kosong, satu lagi himpunan ekuivalen yang mau kita bahas nih. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Nggak ada? Mana? Yuk lanjut yuk. Sekarang kita bahas himpunan. Tadi ini udah. Sekarang kita bahas himpunan ekuivalen. Apa itu himpunan ekuivalen? Himpunan ekuivalen itu himpunan yang banyak anggotanya sama. Nah, ini ngomongin banyak anggota, berarti ngomongin N. Tadi ya, banyak anggota itu kan ngomongin N. Jadi N himpunannya sama dengan himpunan yang lain. Ya, jadi himpunan ekuivalen itu himpunan yang banyak anggotanya sama, cuman banyak anggotanya yang dilihat, bukan isinya. Ya,
Contoh misalkan angka dengan huruf. Bukan itu yang ditanyakan, tapi banyak anggotanya. Sama apa enggak? Misalkan himpunan A, dia A, B, C, D. Lalu himpunan C, 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing A dan C kan punya 4 anggota. Ya kan? Nah, himpunan A dan himpunan C karena punya banyak anggota yang sama, itu disebut dengan himpunan ekuivalen. Sampai sini nangkep nggak? Jadi yang dilihat banyak anggotanya, bukan isinya. Ya? Jadi nggak ngomongin isinya. Nah, contohnya begini. Himpunan A isinya 1, 2, 3. Himpunan B, A, B, C. Himpunan E isinya K, L, M, N, O. Nah, di antara ketiga himpunan ini mana yang ekuivalen? Di antara A, B, dan E mana himpunan yang ekuivalen? Himpunan A dan B. Himpunan A dan B. Alasannya kenapa, Jeremy? Karena memiliki pada anggota yang sama. Berapa banyak anggotanya? 3. 3. Kenapa yang E bukan ekuivalen dengan A dan B? Karena banyak anggotanya lebih dari 3. Banyak anggota E berapa? 5. 5. Oke. Good. Thank you, Jeremy. Berarti ini NA-nya kan ada 3. Banyak anggota himpunan B-nya juga 3. Banyak anggota himpunan E-nya, dia 5. Nah, sementara syarat himpunan ekuivalen itu, kalau dia banyak anggotanya sama, maka himpunan A itu ekuivalen dengan himpunan B. Ya. Tapi himpunan A tidak ekuivalen dengan himpunan E. Himpunan B juga tidak ekuivalen dengan himpunan E. Begitu dia. Ya. Ekuivalen nggak ngomongin isinya, tapi ngomongin banyak anggotanya. Sama apa enggak? Ya. Sampai sini jelas kan? Aman ya? Oke. Nggak sulit kan belajar himpunan? Jadi kalau kalian udah dengerin videonya, ini cuma mereview dari yang video yang waktu itu yang kabar dari kirim. Betul ya? Betul kan? Oke. Kalau udah dicatat, kita mau absen. Kalau ada yang mau bertanya, boleh resen ya. 3 menit, coba jelasin. Nah, tadi di terakhir itu ada soal yang tadi ditanyakan sama Kayla. Nah, ini coba adik-adik screenshot dulu soal ini. Nanti hari Kamis kita bahas ya. Coba kerjakan dulu di rumah. Di hari Kamis kita bahas ya. Silakan di screenshot soal latihannya. Kamis kita bahas nanti ya. Kerjakan semampu kalian dulu ya. Jadi gak usah terlalu dipaksakan harus betul semua enggak. Tapi kalaupun kalian mau berusaha tanya orang tua atau pakai lihat dari sumber buku yang lain buat menjawab ini nggak apa-apa ya. Silakan di screenshot, kita absen sekarang. Sudah di screenshot? Kalau sudah, kita mau absen. Yang screenshot boleh share soalnya di matematika kelas 7 ya di grupnya. Nanti biar teman-temannya yang nggak masuk bisa tahu ada tugas buat hari Kamis ya. Oke, yuk kita absen. Oke, silakan open cam-nya. Oke, sudah? Oh iya, nanti jam 1 siang ikutin kelas entrepreneurship ya. Di Zoom kok online ya. Jadi nggak apa-apa misalkan kalau kalian Kak, aku kan masih kelas 7. Dengerin aja dulu. Nggak apa-apa. Ikutan aja kelasnya. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Jangan lupa ada tugasnya ya. Oke, Terima kasih, Kak. thank you, Kak. Iya, ada kelas Terima interview. kasih, Terima Kak. kasih, Kak.
Ya, jam 1 siang nanti ada kelas Selamat anak siang. Radar School. Kalian boleh ikutan ya. Bye-bye semuanya. Baik, Kak. Yuk, sama-sama.